Tuh itu aja. Kayak sinetron Korea. Wajar sih. Dia tidak pernah memikirkan tentang kesalahannya kepada lelakinya, begitu seberapa besar maupun begitu besar. Sebenarnya itu bukan salah paham, kan dia juga. Kenapa ada backsound Lato? Anjir lagi sedih-sedih. Kenapa? Yo, Bang Sanji people, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua tapi mangkak In here. Always in here. Kursi baru Nyo. Ya, Kursi baru, ini kursinya baru dan sama. Jadinya kelihatan Nyonya kecil ya. Kalau kemarin kursinya Nyonya tuh lebih tinggi bawahnya tuh ya. ya. Jadi kelihatan kayak tingginya sama gitu. Kalau sekarang kelihatan banget kecil ya. Tapi Mang, Mang tahu nggak kenapa Nyonya happy banget sekarang? Kenapa? Karena Nyonya sudah tidak bekerja lagi di sana. Iya, Nyonya udah fix resign ya. Berarti mulai Senin akan ada live streaming siang-siang gitu Di ya. TikTok. Atau YouTube nanti tinggal kita sesuaikan deh gitu Nah, kan. Kalau yang nggak pakai lagu nanti bisa dilempar juga ke YouTube juga gitu. Yes. Pokoknya mah ya mulai jadi full time content creator gitu ya si Nyonyo. Gas terus. Ingetin dulu Nyo. Sebelum kita meluncur ke videonya, jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, yang belum dapat notifikasi silakan dicengklung. Iya Jangan betul, karena subrek adalah cengklung dan notification adalah cengkling ya Yes. gitulah pokoknya Maya Nyo. Ah, Malam ini kita akan membahas soal pajar. pajar. Yang lagi naik daun gitu dan diprediksi digadang-gadang oleh netizen ini bakal lama naik daunnya Oh, gitu. kenapa tuh? Karena kalau kita compare sama Alip Cepmek sama Bonge ya kan, yang apa ya, talentnya tuh bukan bilang nggak ada talent, bukan, tapi yang dijual tuh tidak terlalu inovasi, tidak seinovasi Fajar gitu. Kalau Alip Cepek kan kamu nanya lama-lama gitu akan kan, bosen lama-lama akan orang bosan kan. pada waktunya. Kalau Bonge kan yang apa ya? Bonge itu pokoknya sama JJ itu yang selebeu gitu. Nah kalau Fajar ini digadang-gadang bakal tahan lama karena dibalik awalnya kan dia naik dari cerita sedih gitu. Terus di samping dia ngejual sedih-sedihnya, dia juga ngejual quotes. Ya. Nah si quotes ini yang bisa apa ya, jadi makanan jangka panjang orang-orang apa namanya, kaum senja di Iya. sosmed gitu. Iya si quotesnya ini. Dan buktinya bisa kita lihat diundang dia beberapa kali di TV, nggak cuma sekali gitu kan, 2 kali bahkan sampai katanya didatengin mantannya. Ya. Nah, untuk pembukaan, kayak mana sih mantannya Fajar sih, kayak mana? Gimana sih? Gitu kan. Kayak gimana? Nih ceki people meluncurut. Cus. Nih Nyo. Ya. Diundang sama Bang Denny Cagur, mantannya ditemuin langsung sama Fajar via video call ya. Ya. Sebenarnya udah diundang juga di Trans TV gitu kan. Oke. Fajar cuma nangis, nah kita lihat. Tapi kita lihat dulu ini yang pertama, ceki people. Play. Cuman gua mau meluruskan nih Jar. Ternyata ayah itu ngambek waktu Fajar yang di pasar malam itu karena ada salah paham kalau yang gue lihat, yang gue tangkap nih Jar ya. Karena katanya Fajar deket juga sama temennya ayah. Itu gimana? Ya tapi kan dia sadar. Maksudnya? Dia dengan saya sekarang, masa dia nyelamatin temannya sendiri? Seharusnya kalau kata apa ya, psikologi, selamatin dulu diri kita sendiri, bukan orang lain. Enggak, Fajar itu deket sama temennya ayah juga. Jadi ayah itu sebenarnya lagi marah juga sama Fajar karena Fajar deket sama temennya ayah. Tuh. Ini aku yang nggak ngerti apa gimana sih, Mang? Enggak, emang gak nyambung aja, ditanya apa jawab apa gitu si Fajar mah. Sampai si Bang Den juga 2 kali. Enggak, maksudnya tuh begini gitu. Memang si Fajar yang gak nyambung aja, memang polos dari sononya Iya, gitu kan si Fajar. Enggak cuma ini Nyo, ada lagi Nyo. Luncur. Ini Fajar nih yang aku bilang di TV ditemuin langsung sama mantannya nih ya. Ada caption boleh disikat Nyo. Ngapain sih lu, Tong? Udah ngapa? Jangan mewek mulu, kesian itu Mami Dewi sama Kak Karen. Karen. Jadi itu kan ikutan nangis dah ya. Sekolah yang bener udah gua empos lama-lama di bocah. Ceki people. Play. Perempuan itu makhluk yang halus salah. Sambil makan Mami Dewi. Ini Fajar nangis beneran di depan Jangan mantannya. utamakan egonya, ayo.
Dia nggak nyesel kalau cinta. Nanti kamu dia udah pulang, kamu baru merasa kehilangan. Memang wanita hanya memikirkan tentang kesalahan lelaki saja. Dia tidak pernah memikirkan tentang kesalahannya kepada lelaki. Begitu seberapa besar maupun begitu besar. Tapi kan itu bukan salah paham, kan dia juga Kenapa ada backsound Lato anjir lagi sedih-sedih kenapa? Aku tahu ini kontennya diundang bareng sama yang Lord Lato gitu. Oke. Tapi ya tolonglah, ini moodnya lagi sedih kenapa tak tok gitu. Kenapa? pengennya tuh kamu deketin dia, jelasin. Tetep dia tuh cemburu sama salam teh temannya dia yang suka sama kamu. Dah. Tapi kamu nggak coba dengar dulu penjelasannya dia. Kalau cinta itu nggak bisa gengsi, harus bisa memaafkan. Kalau masalah Gimana Kak Karen kok nangis? masalah dalam hubungan itu biasa saja. Dengan bagaimana kita bisa memperbaiki masalah itu dalam hubungan. Tapi Nyo, kisah cinta Fajar ini padahal bocil 15 tahun gitu. Tapi bikin para artis dan media-media semuanya mengikuti atau ikut ngurusin kisah cintanya gitu karena ya sejujurnya aja kalau memang beneran itu terjadi perih juga gitu di apa namanya di PHP-in, di ghosting, ditinggal gitu, usahanya tidak dianggap gitu kan. Tapi tolonglah 15 tahun Nyo. Masih zaman gitu kan. Masih pakai mini set. Tolonglah. Gimana tuh ini Nyo? Lanjut lagi nggak cuma ini Nyo? Lanjut. Yang bikin wadidaw lagi sampai Bunda Korla juga ikut nasihatin si Fajar. Tolonglah. Ini katanya ada 7 menit di live 7 menit isinya nasihatin si Fajar semua. Kita nggak akan play 7 menit ya karena kelamaan sedikit aja. Tapi ini maksudnya kisah cinta Fajar sampai ke mancanegara gitu. Bunda Korla lagi di Jerman kan? Iya. Kenapa? Gitu ceki people. Play. 7 menit cuma buat nasehatin si Fajar. Dengerin tuh omongan Bunda Corla. Kan ditanya tuh sama siapa tuh Denny Canggung sama Denny Canggung gitu, kamu mau nggak balik lagi ke pacar kamu? Nggak mau katanya kan. Dia minta balikan tapi si Fajarnya nggak mau kan. Alasan si Fajar takutnya terluka kedua kali. Ya udah tinggalin, nggak usah lupain, nggak usah nangis lagi. Kayaknya masih nggak terima gitu. Bener nggak sih kalau menurut Bunda kayak gitu? Jangan marah-marah Bunda. Enggak, ini kok marah sih, aduh. Kalau marah tuh banting kaca, bakar rumah orang itu marah. Ini bukan marah sayang. Ini nggak marah, memang kayak gini cara Bunda ngomong. Denny Cagur Bunda, Denny Cagur. Ya, iya kan? Kan dia kan sama Denny Cagur kan ngobrol tuh di rumahnya. Kalau Fajar, kalau misalnya cewek Fajar mau kembali lagi, mau nggak? Dia katanya iya, dia pernah minta mau kebalikan lagi. Si Fajarnya nggak mau kan? Dia takut terulang kedua kali. Ya udah nggak usah nangis. Merengek, cengeng kali ah. Ngalah-ngalahin Bunda dia itu. Omelin Bun. Iya sih nangis aja sih. Nih Fajar denger ya omongan gue, omongan Bunda. Kalau memang udah nggak mau sama tuh cewek, udah nggak mau nerima dia untuk takut terluka kedua kali, lupain, jangan nangis-nangis. Kalau nangis-nangis artinya kau masih menyimpan rasa dendam, masih ingin kembali sama dia, masih mengingat masa lalu kau sama dia, sehingga kau nggak terima semua itu. Udah lupakan. Kau kan pandai berpatwa, kau kan pandai berkata-kata mutiara. Ya udah, buang bagaikan tai dan jangan ingat kembali. Begitu, ya, lupakan dia, ya, lupakan masa lalu kau. Ya, yang kau bolak-balik masa lalu itu. Lupakan masa lalumu, buka lembaran baru. Menghadapi 2023, lembaran baru. Ya, buang kesedihan. Tegarkan hatimu, hadapin yang baru. Cari perempuan yang cantik, yang jelita. Ya, kau kan sekarang udah sukses, udah maju, udah punya duit, udah bisa ngapa-ngapain. Cari perempuan. Betul juga. Apa jangan-jangan si Fajar sebenarnya masih menyimpan rasa gitu sama mantannya, atau kalau dilupakan berarti nggak harus diangkat-angkat lagi. Hype-nya nih lagi rame nih, gitu. Kalau memang itu berpikir dari segi marketingnya gitu kan ya. Nanti ketika hype-nya turun baru dia cari cash lagi gitu biar tetap nahan gitu kan. Makanya kita lihat video berikutnya. Cus. Nyo. Ya. Si Fajar ini memang punya bakat berarti Nyo. Kenapa? Ini ada video lama dari tahun 2019, which is itu 3 tahun yang lalu ya. Fajar udah berkuot-kuot gitu. Oke. Dia memang udah berset boy ria menciptakan kata-kata mutiara. Oh
Bocil loh, berarti 3 tahun yang lalu masih 12 tahun ya nggak? Kalau sekarang umurnya 15 ya nggak? Iya. Kita lihat kayak gimana bakat terpendam Fajar. Ceki people. Play. Masa depan akan hilang. Jomblo itu seperti bendera, biar tidak ada yang suka tapi banyak yang menghormati. Mantap sekali. Kita suka sekali ngetik caption ini. Dulu selalu tersiksa karena cinta kita berdua takkan pernah berpisah. Aduh, memang masih kacilingan anjing. Melupakan mantan. Masa depan Nggak tahu. Nggak jelas. Pokoknya kurang jelas yang kedua itu ya. Tapi yang jelas, yang jelas. Melihat ini, Mamang jadi bisa menyimpulkan. Fajar itu nggak butuh pacar, yang dia butuh cuma sekolah. 12 tahun ngurusin cinta apaan anjing? 12 tahun udah bisa mikir kata-kata mutiara cinta, tolonglah gitu. Dari sini kita bisa lihat Fajar itu nggak butuh pacar sejujurnya ya, butuh dana bansos buat sekolah gitu kan. Ini harusnya dia ini ya lebih menekan dia pinter berbahasa tuh. Berarti dia harus Sastra. menekuni sastra. Sastra gitu. iya udah bener, udah Fajar nggak butuh cewek. Tapi Fajar butuh sekolah. Iya, siapa tahu jadi ini yang itu loh, Mang, apa sih kalau Puitis. kalau yang apa sih teater itu loh. Oh iya, Itu. sama ini sih dia lebih ke penulis puisi Iya. ya kayak gitu-gitu. Tapi kalau di zaman sekarang mungkin untuk mandiri penulis quotes gitu. Iya. Kayak siapa dulu namanya ada yang jasa bikin quotes. Aduh aku lupa. Siapa? Ada pokoknya dia jasa bikin quotes, bikin kata-kata caption. Kalau kayak gini Fajar jadi konten kreator quotes juga laku karena yang marketnya itu adalah orang-orang ini apa namanya, orang-orang senja gitu yang memang senang menikmati quotes gitu, kata-kata motivasi, kata-kata galau gitu. Itu yang Mamang bilang kayaknya dia lebih tahan lama dibandingin Bonge dan Alip Cepmek gitu kan. Iya. karena ada yang apa ya, mau dibilang menikmati, semua juga dinikmati, tapi maksudnya apa ya? Ada Retention. Kadang ada juga yang sekali nikmatin udah gitu, 2 kali udah gitu, enggak terus-terusan gitu. Dan maksudnya nggak monoton gitu loh, Mang. Stereoton gitu. Kan mono sama stereo Tidak gitu. gitu Jadi stereo. Oh, enggak gitu. Oke, Tidak kita lihat Fajar gitu. berikutnya. Pokoknya malam ini full of Fajar ya. Nextnya Nyo. Meluncur. Ini ada salah satu sampel komedinya Fajar nih ya dengan Cesnabati. Ceki people. Play. Fajar masih menggigil. Kepanasan. Kamu ngapain tadi main hujan-hujanan begitu? Kan saya sudah pernah bilang gitu. Jika hujan turun dengan mendung, maka air mata saya pun turun dengan tersenyum. Jangan pernah melupakan yang namanya payung, karena dia telah menemani kita saat hujan turun. Nanti takutnya kalau gimana gitu kan gimana Kak? Ya kan nanya. Tuh, dia nanya, jawab. Dia kan lagi sedih ya. Kenapa gue ngakak? Pinter loh, sumpah si Fajar ini pinter. Dia tahu momen gitu, kapan ngelempar gitu, kapan ngisi, kapan jadi pendengar gitu, kapan ngeluarin quote yang harus kayak gimana gitu quotesnya kan. Momennya ini kedinginan dia ngeluarin quotes hujan tadi, hujan disambungin sama payung gitu kan. Pinter sebenarnya, Nenak pinter gitu. Harus diasah gitu ya, Mang. Asal dipegang sama manajemen yang tepat sih, bisa dijual sih. Tapi jangan lupa sekolah dulu itu beresin, tolonglah ya. Nih, ada komenan dari Madia Pamungkas. Aduh, Fajar ngakak terus tiap scroll TikTok FYP Fajar terus yang muncul. Iya. Nih, kalau Atta Denny Cagur bisa tahan ketawa katanya. Denny Cagur bisa, kalau Atta kayaknya enggak nih kita meluncur. Cus. Nih, ceki people. Play. Minimal saya ya SD aja lah. Setelah SD, SMP, SD sadar diri. Terus SMP sekolah mencari pacar. Pacar anjing gitu. Atta nangkepnya udah serius nih. Nggak cuma ini, meluncur. Cus. Nih, ceki people. Play. Saya dapat DM TikTok dari tim Brownies. Kamu terbanglah ke Jakarta nih sekarang. Nggak terbang, naik pesawat gitu. Terus saya naik pesawat itu udah mau turun ke Jakarta gitu. Saya sempat kaget, tiba-tiba ombak gitu. Kenceng. Iya. Saya kaget. Saya bangunin sama teman saya itu Kak Amit Garapu. Saya bilang, Kak Amit, ombak banget. Nggak ada ombak, kalau di laut ada ombak. Enggak, di pesawat ini. Di awan.
ada ombak. Maksudnya apa? Perasaannya itu seperti ketabrak ombak gitu. Oh, ketabrak ombak. Itu pertama kali berarti kamu naik Iya. pesawat. Senang nggak naik pesawat? Senang. Senang. Saking senangnya hanya 3 jam dalam pesawat. Hanya apa? Hanya apa ya? Saking senangnya waktu Hanya apa? Hanya 3 jam dalam pesawat, hanya 3 jam. Dia bilangnya saking senangnya waktu terasa cepet gitu. Bukan emang 3 jam anjing perjalanan. Aduh anjing. Saking senangnya waktu terasa cepet, hanya 3 jam dalam pesawat gitu. Enggak gitu. Itu maksudnya aku masih belum ngerti ya, Mang. Maksudnya dia ngomong 3 jam itu terasa cepat atau itu kayak lama gitu loh. Terasa Jadi cepet, sakit terasa cepet. Mungkin dia biasanya naik kapal sama kayak gini loh. Nih saking senengnya kita nggak kerasa ya udah 3 jam gitu. Nggak kerasa nih perjalanan cuma 3 jam gitu. Bukan nggak kerasa. Lu mau senang mau nggak senang naik pesawat ya 3 jam kalau dari bandara lu ke Jakarta gitu. Anjir. itu telah berlalu. Itu yang telah dinikmati itu telah berlalu. Oh. Tapi pengennya sekitar 10 jam gitu. Oh, lebih lama Gak gitu. gitu anjir. Kalau saya belum tidur gitu kan, naik pesawat terus saya tidur di situ. Oh. Sambil saya mau cari mimpi. Kalau saya dalam pesawat itu saya mimpi apa ya gitu. Supaya bisa bertemu mantan lagi mimpi. Jika saya bertemu dengan mantan, saya akan lari sekencang-kencangnya. Kenapa? Saya tak akan kembali di hubungan itu. Dia kalau bahas mantan nangis, nangis mulu kerjanya, nangis mulu apa nangis, bingung aku masih Fajar anjir. Coba nextnya ada nggak ya video Fajar yang nggak nangis? Nextnya? Next. Yo, Ya. ini katanya saking traumanya Fajar sampai ditemuin sama mantannya dia nggak mau ngelihat muka mantannya. Kayak gimana sih nggak maunya sih people? Wajar sih, bening sih si ayah putih, Iya. nggak jelek gitu. Wajar Fajar sampai gitu. Kalau dilihat dari tatapan ceweknya kayaknya emang peduli banget sama Fajar gak sih? Iya ya, bukan yang datang setelah viral, setelah tenar gitu Iya, lah soalnya ya. tatapannya tuh kayak tajam banget gitu. Lanjut lagi kita lihat. TP belum punya. JMB baru berapa lembar paling, tolonglah gitu. Tapi emang mau umur segitu nggak punya pacar? Enggak, memang pacaran pas zaman-zaman SMA. Oh gitu. Pokoknya patokannya punya JMB, udah punya JMB, wah udah boleh pacaran Oh, gitu. Tolonglah, JMB belum lebat mau pacaran mah gimana tuh, ini urusan anjir. Ayah. Ngelihatnya malu-malu kucing tapi nafsu anjing gitu. Next ada apa lagi Nyo? Next. Ninyo. Iya. Respon Fajar tuh jawaban Fajar waktu dibilang sama netizen laki-laki lebay, cengeng. Ini jawabannya ceki people. Play. Saya memang laki-laki lebay, alay, cengeng. Karena lebay, alay, cengengnya saya itu hanya di perasaan. Karena mereka tidak tahu perasaan yang Fajar rasakan. Iya, mereka tidak merasakan apa yang saya rasakan. Iya. Mereka hanya melihat, tidak merasakan. Sudah Fajar, jangan nangis ya. Saya tidak nangis. Air matamu mau keluar. Kasih dia kebebasan, yang takut orang mau ambil. Karena yang terbaik pasti tahu jaga hati. Iya, betul. Saya memang Apa sih anjing gak nyambung? tapi aku salfok Mang. Apa tuh? Dia sepatunya dikresekin ya? Oh iya, masa tuh? Coba kita lihat lagi. laki-laki lebay, alay. Karena mereka tidak tahu perasaan yang Fajar Iya, rasakan. mereka tidak merasakan apa yang saya rasakan. Iya. Tuh. Enggak, ini emang merah semua. Jangan mentang-mentang kresek merah, kamu tolonglah. Kemarin tuh Nyonya sempat lihat Heeh. ada di kontennya siapa gitu pakai kresek Mang. Oh, ini bukan kresek, ini sepatunya. Memang merah ya? Iya, kresek sih Nyonya. Tolonglah anjir. Next Nyo. Next. Nih, ada lagi nih, cek-cek people. Play. Saya sabar gitu. Saking sabarnya saya mau tidur kadang kebayang gitu. Ya, buka mata nggak tahu airnya jatuh sendiri gitu. Seharusnya tidak usah dibayang-bayangkan Fajar. Emang tidak bisa mencari yang lebih dari dia, wanita masih banyak yang lebih baik. Saya tahu masih banyak yang lebih baik, tapi saya ikut prinsip saya sendiri. Tapi prinsipnya Melupakan seseorang itu memang sangat elit, namun mencari juga seseorang itu memang sangat sulit. Itu prinsip saya. Prinsip lu keren tapi lu sadar Fajar masih 15 tahun anjir. Tapi bagus dong Mang. Bagus. Masih kecil udah punya prinsip itu bagus. Iya, masih kecil udah punya prinsip bagus. Kan masih kecil udah galau sama cinta, bagaimana nanti gedenya gitu. Tolonglah jadi sad boy beneran gitu. Ntar Fajar gini mulu kerjanya.
Kenapa Jar gitu? Saya sebenarnya nangis gitu. Tapi kalau hanya sekedar konten bagus. Ya, asal jangan kebawa beneran, tolonglah anjir. Next aja. Next. Ternyata Fajar ini playboy Nyo. Kenapa Mang? Katanya ditanya mantan ada berapa, ini jawabannya. Ceki people. Play. Kamu tuh kan usianya 15 tahun ya. Kamu memahami hubungan itu seolah-olah kamu punya banyak pengalaman. Sudah berapa kali kamu punya pengalaman punya pacar? Mantan. Iya, punya 30 lebih. Mantan 30 lebih, usianya 15 tahun. Mari kita kalkulasikan, lu mau dari umur berapa lu pacaran gitu. Lu pacaran hari putus hari jadian gitu apa gimana sih Fajar? PDKT-nya belum. Anjing 15 tahun 30 mantan, tolonglah anjir. Tolong, hey Fajar, Anda jangan sampai jadi kayak Piki Prasetyo aja. Piki Prasetyo. Tapi Mang. Apa tuh? Kalau misalnya anak-anak zaman sekarang itu emang kayaknya pada gitu deh. Mantannya tuh kayak banyak gitu. Iya pacaran nih, kita pacaran ya gitu kan. Beli lidi-lidian gitu, habis lidinya beda 3 gitu, yang kamu lebih banyak, berantem putus gitu kali ya. Perkara lidi-lidian putus, perkara bon cabenya nggak pedes putus gitu kali ya. Es teh sedotannya bolong nggak bisa disedot putus. Iya, gitu. aku pernah denger cerita, aku lupa dari mana, udah lama banget katanya tuh putusnya cuma Raditya Dika kalau nggak salah, putusnya gara-gara pelit gitu, nggak dikasih minum es teh gitu. 2000 pokoknya gitulah pokoknya, jadi putusnya gara-gara itu. Aduh anjir, zaman sekarang lanjut lagi. Lanjut. Serius, 30. Iya. Dari umur berapa kamu mulai punya? Dari jalan-jalan ke 9 tahun. 9 tahun, kelas 5 SD. Iya. Betul, waktu itu kamu sempat tidak meneruskan sekolah, itu salah satu alasannya karena kamu itu pikirannya selalu tentang. Iya. Serius? Iya. Kenapa sih begitu? Kenapa kamu tuh? Ya karena saya selalu tersakiti maupun dipukuli oleh perasaan. Apa yang menurut kamu paling menyakitkan? Si Fajar tuh kurang tidur apa gimana, matanya basah mulunya. Nangis Iya nangis mulu, nggak habis-habis gitu, nggak perih gitu. Ada orang nangis sebentar aja mata udah bengep gitu. Iya, sama pusing ya. Dia nangis mulu. Klopnya udah dol kayaknya mah ya. Dari 9 tahun pacaran otomatis sakit hati, klopnya udah dol gitu ya. Jadi air matanya udah ngalir terus gitu. Kan dia bilang dia bangun tidur juga ngeliat netes, air matanya lihat netes. Atau ketetesan dari atas kali Mang. Enggak, orang bukan bocah ingusan, bocah air mataan ini mah. Netes mulu. Netes. Gitu kali. Aduh anjir. Jalan 9 tahun udah pacaran, Mamang 9 tahun masih colong-colongan main ke rental PS anjir. Tolonglah Fajar. Kan dari pengalaman 30 kamu itu. Perjuangan saya semua. Tidak ada cewek yang pernah menghargai perjuangan saya. Menurut kamu kenapa sih cewek-cewek itu nyakitin kamu, Fajar? Saya pun tidak tahu. Kamu tidak Karena masih kecil ceweknya juga anjing gitu. Iya karena masih kecil. Dan itu juga mesti kayak ya udah gitu kan. Iya, tahu namanya cinta tenyom gitu ya begitu. Monyet. Kalau misalkan Fajar ini posisinya di umur 25-an plus gitu kan. Perjuangan pasti kan otomatis ceweknya juga range-nya segitu dong. Entah lebih muda dikit atau lebih tua dikit gitu. Ya ini dia bilang dari 9 tahun, ceweknya umur berapa? 7 tahun gitu. Mana ngerti perjuangan. Yang gua tahu gua pengen jajan cilor, lu beliin gitu. Iya. Bisa. pernah bertanya pada mereka? Kamu gak pernah nanya ke mereka kenapa? Karena itu kamu selalu sedih. Harus buat kamu harus ada cewek, buat kamu harus ada punya pacar harus. Kalau nggak punya pacar itu ibaratnya apa? Jomblo. Jomblo. Bukan ibaratnya itu tidak menyedihkan dong. Iya. Jadi nggak apa-apa dong jadi. Saya tidak menyedihkan, tapi yang bikin saya sedih melupakan seseorang itu. Oh. Saya sudah berhasil untuk melupakan seseorang. Tinggal rasa dengan kenyamanannya yang masih singgah di hati saya. Itu yang menyakitkan, yang membuat sedih. Kamu tuh. Tapi Mang, aku masih gak masuk di nalarku karena mantannya banyak kan ya. Iya. Terus galaunya berapa lama? Terus masa sepanjang pacaran dia galau terus gitu? Sepanjang putus, dia tuh kan tadi dia bilang dia nggak bisa kalau tanpa pacar gitu. Makanya dari 9 tahun mulai pacaran, putus galau nyari lagi, senang-senang lagi putus lagi galau nyari lagi, gitu aja terus. Soalnya katanya kan memang udah nggak apa, tapi
masih ada sakitnya gitu Ya, katanya. ya bayangin ngelupain seorang aja susah, apa 30 orang gitu kan. Oh banyak sekali, banyak sekali. Berarti itu dia akumulasi Akumulasi ya. iya. Jadi satu nih, nomor 1 sampai 5 udah lupa nih. Sisa 25 lagi kan. Pas mau yang ke-6, 1 sampai 5 muncul lagi kan, ada lagi. Makanya tuh kelep air matanya udah dol gitu. Nangis mulu, Fajar. Next nyo. Next. Nah ini penasaran gak sih tipe cewek Fajar kayak gimana Ya gitu? dong. Fajar the sad boy, ceki people. Play. Tapi Fajar itu suka sama cewek itu lihat dari apanya, mukanya atau hatinya? Wanitanya dulu. Berarti Yang terutama. soleh atau mukanya harus cantik apa? Nggak wanita dulu kok. Yang takutin pacaran ini hanya kelihatan cantik, terus ujungnya laki. Bener. Karena itu kan udah banyak gitu kan, sudah terhipnotis oleh wajahnya hingga lupa bahwa dia itu punya batang gitu. Tapi kan namanya masih kecil, emang ada yang begitu-begitu, Mang? Enggak tahu ya, Nggak Jas. ada dong. Dia dewasa sebelum waktunya. Jadi dia mengantisipasi ketika ditanya tipe pacar yang Fajar inginkan. Yang pertama harus wanita gitu kan. Ya nggak salah sih, cuma Iya nggak salah gitu. Tolonglah, Jar. Jar. Masih umur segitu tuh nggak ada yang bencis gitu, nggak ada. Ada, tapi masih belum mengerti gitu. Nggak dandan kan, Nggak dandan. Ini dewasa sebelum waktunya. Iya, karena dia bilang siapa tahu cantik apa gitu, taunya punya batang gitu katanya. Nggak ada, belum Tahu-tahuan ada, punya Jar. batang aja. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Awal mulai saya sempat kaget gitu sama laki-laki. Saya pernah kan gunting rambut waktu 2018 waktu masih kecil. Lihat cewek tante cantik banget. Oh, dia lihat yang tua. Cantik banget gitu kan. Terus saya disuruh pijitin kaki. Saya dikasih duit kamarnya gitu. Nggak tahu apa dia mandi gitu. Dia kan pakai sarungnya terlucur gitu. Terlucur. Terus kelihatan yang itu, astagfirullahaladzim. Saya langsung lari, tiba-tiba udah kirain saya takut gitu. Oh ternyata dia bukan wanita. Iya. Aduh, Fajar, umur segitu kenapa sudah begitu-begitu sih? Dia disuruh ke salon, disuruh mijitin kaki sama Di pemilik kamar salon. katanya, Mang. Ya umur segitu mana tahu kan disuruh mijitin kaki di salon sama pemilik Oke, salonnya. iya. Dia sebagai bocil kasih duit nurut aja gitu. Iya. Gak tahu apa-apa dia, cuma dia shock aja gitu ya. Ini mungkin salah satu penyebab jadi dewasa sebelum waktunya. Cantik. Lah ada punya si Imron gitu kan. Cantik ada belalai kan, bingung juga kali ya dia kan. Tapi bagus reaksi dia, langsung lari gitu kan. Bagus. Nextnya. Next. Nih Fajar sedih-sedih ngomongnya brengsek juga nih, ceki people. Play. Allah, kalau kamu yakin, kenalan dulu kita berdua. Oke. Jadi sekarang kalau disuruh milih balikan sama mantan masa lalu atau kita milih lembaran baru buka berdua? Disuruh pilih. Iya. Saya pilih atau. Harus pilih Fajar. Saya tidak mau balik sama mantan, karena balikan sama mantan itu kan seperti menghitung batu di laut kan. Buang-buang waktu. Berarti lu pilih gua dong? Tidak juga. Ini satu orang kayak gini sih Fajarnya. Kebayang kalau bocil-bocil semuanya kayak Fajar, semua pusing nggak? Pusing Ditanya apa sih. sad boy, ditanya apa sad Iya. boy gitu, sad boy aja terus, anjir sad boy anjir. Tapi aku suka quotesnya. Kenapa? Yang balikan sama mantan itu sama kayak menghitung batu. di sebenarnya lebih tepatnya pasir kayaknya. Iya, ya. karena pasir di laut. ya. Kalau batu kerikil mungkin bisa di material Haji Gobang gitu kan, atau di material Haji Husein gitu bisa gitu iya. kan, nggak perlu di laut gitu kan. Lebih tepatnya pasir ya. Pasir ya, buang-buang waktu gitu kan, bisa. Next aja. Next. Nih Nyo, Ya. si Fajar kan dinasehatin sama Atta soal jodoh, nggak usah takut lu nggak dapet jodoh, katanya jodoh itu nanti cerminan diri lu sendiri. Tapi ada aja nih bocah jawabannya ada aja, ceki people. Play. Oh, apa tuh? Jodoh itu nanti adalah cerminan diri kamu. Semakin kalau kamunya baik, maka baiklah jodohmu. Kalau kamunya buruk, buruk juga jodohmu. Saya juga pernah ingat jodoh ada di cermin diri kita sendiri. Betul. Saya pernah lihat di kaca, jodoh ini muka saya. Kayaknya dia adik saya gitu. Bukan gitu dong. Oh, apa tuh? Dia semuanya kan diartikan dalam secara harfiah anjir.
Jodoh cerminan diri lu, maksudnya karakternya gitu, Jar, karakternya gitu. Bukan, oh berarti jodoh gue kayak gini yang mirip sama gue, adek gue, nggak gitu konteksnya. Nggak mungkin lu mirip sama bapak lu, jodoh lu bapak lu gitu kan, nggak gitu. Nggak sekalian aja di kaca, wah gue berarti jodoh gue dong gitu. Iya, nggak gitu Pak. Aduh Fajar. Aduh anjir, tobat. Jodoh ada di dalam cermin, berarti adeknya gitu. Tolonglah anjir. Nextnya Nyo. Next. Nyo, Ya. intermezzo dulu Nyo. Kita habis emosi melihat ke set boyan Fajar. Kita intermezzo dulu. Semoga kita terhibur. Ceki people. Play. 3 bola 40.000. Wah, ini game show yang dapat uang nih. Apa yang ketiga masuk? Lagi minum kopi ya. Ini namanya azab tukang game gak pernah ngasih menang gitu. Ini kopinya masih banyak nih anjir, keseruput. Langsung tumpah loh Mang, kebalik Mang. Tuh, kebalik loh. Lu mamam tuh aja ajab itu apa? Si bocor gitu. Bocornya Malah- kaget, gitu. Ya. Bukannya dapat 40.000 malah ngegantiin kopi abang-abangnya ya. Tapi ini memang abang-abang mainan ini suka, kadang gemes juga aku. Dia bikin permainan yang sulit gitu. Jadi perbandingan yang ikutan sama yang menang tuh lebih sedikit banget gitu yang menang, kan agak gemes gitu Iya, ya gitu. iya, Nyari iya. untungnya kebangetan gitu. Tolonglah, ini ajab tukang bikin mainan yang susah-susah aja. Nextnya Nyo. Next. Aja quotes dari Fajar Set Boy soal keadilan sosial. Gila. Ceki people. Play. BBM naik tanpa permisi, mahasiswa demo banyak yang emosi. Apakah ini yang dinamakan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Belum tentu. Di mana orang punya keadilan? Yang mau adil, yang mau tidak adil. Kasihan orang di luar sana. Seperti saya tidak mampu. Iya, saya memang tidak mampu. Tapi saya berusaha gimana saya bisa mampu. Karena semua itu butuh perjuangan. Biar bagaimana orang lain itu bisa ngerasain hati kita gini. Di mana keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia kita? Sedangkan yang lain masih banyak orang ikan hiu makan nasi ya, seperti orang korupsi. Di mana keadilan sosial kita, Pak? Saya hanya seorang anak kecil. Saya hanya seorang ODGJ, biasa dikenal oleh netizen. Saya hanya seorang yang anak gila, orang gila. Dari Gorontalo ya, tembus di Jakarta, nggak nyangka, nggak tahu juga saya naik apa, saya kan gila. Tabrak ombak. Naik pesawat. Tabrak ombak. Awan itu. Bagi ai ala rabbikum tukadziban, maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang engkau dustakan. Ikmal di dunia kakalna kakek isu abada kerja kala duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Ikmal ya akhirakalna kakek isu abada kerja kala malam musalalah engkau akan mati besok. Lakum dinukum wali adik bagimu agama. Pakar Rasul. Tepuk tangan 3 malam buat Fajar. Pinter loh, dia tuh pinter loh. Ketemu Vicky Prasetyo, wah seru nih, rame nih. Bakal ada 2 orang yang saling berquote set boy. Cuman bedanya Vicky Prasetyo kan udah jelas-jelas playboy gitu kan. Jangan sampai nih Fajar nih tumbuh dari set boy udah gede jadi playboy gitu. Tolonglah gitu ya. Tapi sumpah pinter loh dia sebenarnya. Kosakata dan wawasan di kepala dia itu cukup luas gitu kan. Iya, Nyonya kalah kayaknya. Lancar banget. Dia ngerti dewasa sebelum waktunya sih menurut mamangnya. Dia ngerti bahasan politikus, korupsi gitu kan, isu soal kenaikan BBM gitu kan. Itu sebenarnya isu-isu negara gitu kan. Keren sih ranahnya, dia nyemplung ke situ-situ, Jar. Semoga terus-terusan jadi konten kreator lah, enggak yang selewat viral terus redup gitulah ya, Jar. Berarti ini the real dewasa sebelum waktunya ya, Mang? Bukan kayak si Yesi kan kemarin katanya kan. Dewasa sebelum waktunya tapi ternyata terus balik lagi kurang dewasa. Kurang dewasa. Kalau ya Sisi lebih ke kurang vitamin waktu kecil lah kayaknya. Kurang squat emulsion kayaknya mah. Vitaminnya tolonglah ya anjir. Udah lainnya kita ke say thank to Super Thanks Nyo. Luncur Nyo. Nyo. Say thank to Super Thanks Nyo. Terima kasih kepada para Sultan Santri sudah memberikan super thanks kepada kita berdua Dua Top Mangkok di sini. Yes. Dan juga terima kasih kepada para Santuy people yang sudah meramaikan di Super Thanks. Sesi Super Thanks ini. Ya, juga terima aja. kasih juga kepada para Sultan Santri sudah memberikan ruang kepada Santuy people yang lain gitu, Mang. Betul.
people gitu, ruangnya dikasih sama Sultan Santuy yang meramaikan Santuy People. Ini the real dari Santuy People untuk Santuy People oleh Santuy People aja. Kayak negara aja. Langsung meluncur mangga yang pertama. Sikat. Dari Alfi Agatha, Viana B. Prilly Queen, as always. Aku hadir Nyomang, selamat malam buat Santuy People dimanapun berada. Semoga kalian diberi kesehatan dan keselamatan ya. Amin. Aku bingung mau komen apa Nyomang. Aku juga gak bisa nyalahin Risma karena bucin menjurus ke bego. Karena aku sendiri juga pernah seperti itu dulu. Aku menganggap diriku yang dulu bego sih daripada bucin. Mau aja dihancurin semudah itu, tapi tetap bertahan hanya untuk mempertanggungjawab. Pertanggungjawaban yang tidak akan diberi. Menjadikan aku anak durhaka katanya. Ya emang orang yang sering selingkuh nggak akan bisa berhenti semudah itu, tapi nggak semua. Contohnya aku sendiri, karena luka yang mempermainkan cowok menerima semua yang ingin memiliki tanpa perasaan, hanya status palsu. Tapi setelah menikah aku malah nggak tertarik lagi sama cowok lain. Sekarang kalau ada yang mendekat aku cuek, no respon. Lah kok aku jadi malah curhat katanya Maya. Maafkan ya Nyomang jadi panjang gini. It's okay, nggak apa-apa. Yuk yang mau keluarin unek-unek kalian monggo silahkan. Next ada Anita Teanyo. Halo semuanya, 2200. Tumben Nyomang udah mengudara radio santuinya. Malam Kak Alfia, sehat-sehat selalu ya. Buat Nyomang juga sehat-sehat selalu. Amin buat kamu juga gitu. Komen buat si mertua versus menantu. Nauzubillah min dzalik, dah itu aja buat Santuy People. I love you all. I love you. Sehat-sehat selalu juga Anita Tea. Yes. Rian Padilla bukan Rian Dononyo. Hadir Kak, aku ada unek-unek sama Kang Agung yang bukan Hercules. Agung almarhum itu, hei. Hello Mang Agung, gak selalu yang huruf R itu Rian. Buat Nyomang gas terus. Norma Mang. Spill bosnya Norma Mang. Aduh. Tetap anjir bosnya. Ya. Bosnya mau dipepet sama Rian Padilla. Next ada dari Apri Kinos. Astagfirullahaladzim, akhir tahun Mesos ada aja beritanya. Kemarin mahar rumah, sekarang menantu silaturahmi kelamin sama mertua. Buset dah, emang pada bengak bener dah katanya. Ntar apa lagi nih? Iya li, udah mau tanggal 31 besok deg-degan. Apalagi yang viral nih anjir. Next ada Ika Pandu NR-nyo. Untuk Norma Risma, moga-moga bisa kuat dan tegar. Semoga kalau temu Norma Risma kapan-kapan kalau ada waktu yang tepat. Norma Risma buat usaha bareng temen gua sih, Arifin sama gua. Dan juga kalau ada waktu yang tepat, bokapnya Norma Risma ikut kerja di tempat umroh nyokap gua Nyomang. Happy alah, masih koleganya Andika Pandu. Tolong disupport Dika kasihan Norma itu. Dingin banget sikapnya, tolonglah itu ya. Next ya ada dari Ricky Abdurrahman. Lagi-lagi nimbrung di Sultan kita bersama Sultannya Santuy People. Kak Alfia. Oh ya Kak, tips salam buat Kang Jackie Chan. Enggak dong, ajakin Sup Radio Santuy, tidak gitu dong. Susah dong. Aing penasarin awal mula bisa akrab sama mamanya sampai bisa mendarat ke kasur, gimana ya? Sumpah Aing heran katanya tuh. Apa mungkin si cowok ke gap lagi nonton film Jap, hubungan terlarang mantu dan mertua, terus emaknya bilang dari belakang, jangan cuma nonton, yuk kita coba. Setelahnya kok seru ya. Tapi kalau di Jepang itu kan genre film. Di Wakanda yang notabene religius dengan semua agamanya malah jadi realita. Heran aing aja. Terus ini nggak anak nggak emak demen banget sama nih cowok. Apa sih spesial dari cowoknya? Gede, kuat, tahan lama. Kok pada nggak mau lepas sama nih cowok? Curiga pakai gitu ya. Oh ya, tambahin dikit. Cowok emang udah tradisi sering sengaja ngelakuin yang dilarang istri, urusan jujur dan maaf belakangan. Cuma biasanya sebatas di dunia hobi dan suami di dunia hobi sang suami ya, karena ada istilah lebih baik minta maaf daripada minta izin, urusan hobi ya. Lah dia mah hobinya tidak perlu dimaafkan, hobinya ngemprut kalau si yang kemarin makan. Dirajam aja lah biar Tuhan dan netizen langsung yang menghukum tuh katanya mah tuh. Sikat. Next ada dari Chandra Gotama nyo. Emang paling kasihan sih bokapnya Norma yang malu banget punya istri yang kegatelan sama mantunya. Kok masih bertahan di rumahnya? Peace Santuy People. BTW Nyomang tahun baru liburan kemana nih? Tahun baru kita live streaming di TikTok gitu lah ya. Buat Santuy People yang tidak kemana-mana jangan sedih. Nyonyo dan Mamang akan menghibur kalian di sini gitu ya. Karena kalau mau kemana-mana takut cuaca ekstrim. Kehujanan gitu. Next ada dari Abdurrahman. Sukses selalu Kak Idi. Udah panjangan dikit panjang 3 kata nih. Tuan Nugrohonyo. Terima kasih Mbak Alfia Agatha udah kasih super thanks kepada Nyomang. Sehat selalu ya buat Mbak Alfia Agatha. Mantap, barberbor.
Dari berita ini gue jadi makin bingung. Di surga ada telapak kaki. Di surga ada telapak kaki siapa gitu aja. Karena kalau di telapak kaki ibunya si siapa namanya si Norma, wadidaw kelakuannya. Iya. Next ada dari yang Namaku amnesia. siapa? Heeh. Lebih dari ya sih ini Mang. Asli. Gue sudah nonton fullnya di channelnya Densu. Bahkan keluarganya Reski ini malah mendukung Rozi karena tidak ada bukti. Ketika Norma dan bapaknya minta ganti rugi sebesar 50 juta, malah mau merampas apa yang dimiliki Norma di rumah kontrakannya sampai Normanya disakiti secara fisik. Tidak hanya Rozinya yang bermasalah, Mang. Keluarganya juga bermasalah. Motor yang dipakai sama Rozi saja masih atas nama Norma. Walaupun Rozi punya motor juga, tapi dia mau merampas motornya Norma dengan ambil BPKB-nya. Iya, ada diceritain itu kemarin. Bisnis mie ayamnya malah mau diambil utuh sama bajingan Rosi. Gemes deh Mang sama manusia yang tidak tahu diri seperti ini. Parah emang. Wow, jadi kemana-mana. Ternyata nggak cuman di itu doang ya Mang ya? Nggak cuman gitu. Jadi pas mau cerai tuh langsung kayak minta gontok gini, mau diambil itu sempat berseteru tuh kalau ngeliat channelnya Bang Densu gitu. Nextnya ada dari Andrea R. Mang, kok ngomong-ngomong bisa tahu masalah kode nukril? Tahu dong. Sumpah kalau dari hari ini pelajaran yang bisa aku ambil ya masalah kode nukril ini. Iya, curigation anjir. Tapi kalau menurut aku sih ya emang normanya yang nggak bener. Janganlah dikit-dikit nyalain bucin lagi kalau bodoh jangan ngumpet di balik kata bucin lah. Di kasus ini emang yang paling bener si bapaknya. Tapi malah kehilangan semua. Ya, itu sedih banget sih. Disinilah kita mesti banyak belajar ya. Ini resiko orang maksa kawin walau nggak dapat restu orang tua pasti. Orang nggak dapat restu orang tua pasti mau yang terbaik buat anak-anaknya. Kalau sampai tidak memberi restu, udah pasti ada sisi lain yang orang tua lihat ke depannya bakal menyakiti atau menyusahkan anaknya. Yang anaknya sendiri kadang nggak bisa lihat, itu point of view orang tua sih. Ya. Akhirnya apa? Bukan cuma nyakitin diri sendiri kan, malah menghancurkan keluarga juga karena nggak nurut sama orang tuanya. Sebel aku lihat orang-orang kayak gini kalau bodoh nyalahin bucin. Karena banyak temenku juga gini Mang, udah disia-siain, nggak mau lepas karena alasannya bucin lagi. Hei, kalian bukan bucin, kalian bodoh Andrea emosi sama, tenang ya, sulit itu mah, mau digimanain juga sulit. Next ada dari Rore K-Com News Studio. Salam santuy Nyomang, numpang lewat tol komen again. Hai, masih gak masuk logika gua nih si Norma bisa bucin itu padahal dah ketahuan sebelum nikah. Drill bucin atau pelet nih? Tolong pesulap kuning. Geral Suci X and the Zero Logika Dustin gitu. Why of Muslim katanya tuh. Iya ya, Muslim bucin apa dipelet? Tapi sulit, tapi untungnya sekarang udah bermain logikanya gitu ya. Walaupun sudah terlambat hitungannya, hancur-hancuran itu. Nextnya dari kecebong masa depan, kesel boleh, menghina jangan, walaupun kelakuan ibu dan mantan suami Risma kayak kloset dan tainya sih. Hey, Anda baru mengingatkan orang, tapi Anda sendiri. Boleh. Plot twist banget anjir komenannya. Rian Andriana. Makasih Mbak Alfia, aku 2 saudara disakitin sama ibu. Ditinggal ibu ke Saudi dari tahun 2000 sampai sekarang gak pernah pulang. Pas ditinggal aku kelas 6 SD, adikku umur 11 bulan. Sampai hari ini hilang kabar begitu saja. Jujur sakit hatinya sampai sekarang. Tapi kalau untuk memaafkan, aku sudah memaafkan ibu dari dulu. Yang bikin sakit itu janji ibu yang berangkat ke Saudi itu untuk kehidupan kami agar lebih baik, untuk biaya sekolah aku dan adik. Tapi kenyataannya ibu menghilang tanpa ada kejelasan dan kehidupan kami pun bukannya membaik tapi makin sulit. Apalagi bapak yang berperan jadi ibu plus bapak yang harus mengurus aku sama adik yang umur 11 bulan. Pokoknya bapak the best. Respect buat bokapnya Rian Andriana, respect. Yes. Aku juga ngefans sama para bapak-bapak the best karena bapakku juga almarhum the best gitu kan. Cuman ini mengingatkan sama case yang kemarin si Norma bilang nih, kalau untuk memaafkan ya, tapi kalau untuk sakit hati belum tahu nih karena waktu yang bisa menyembuhkan gitu kan. Nextnya ada Arimbi Kamania. Teteh punten ngegeser sakedik badai ngiringan, akhirnya dapat tempat duduk katanya. Punten geser dikit ya. Mau nyimak aja nggak komen lagian, mau komen apa, semuanya udah terwakili komenan lain. Kalau saya komen nanti kepanjangan, kasihan sama yang lain mau komen gitu. Mantap Arimbi. Asalkan ini ya absen ya. Asalkan absen. Next ada dari Saidino Aguso, The Joey. Ada yang baru di dinding, ada topi jeram. Mugiwara Joey. Ntar live Joey. Yo. Neng Yati. Numpang lagi ya Mbak Alfia, mudah-mudahan makin lancar rezekinya. Amin. Sehat terus pokoknya buat Nyomang di akhir tahun yang semakin dingin ini. Salam santuy semuanya, jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan juga Santu People dan Neng Yati.
Agung Budiantoro ngebales Rian Fadilah. Hadir Kang Rian, tolonglah diganti inisialnya. Salam-salam sehat buat Santuy People semua dan Nyomang salam anak rantau. Fis salam perdamaian buat Kak Alfia. Makasih ruang tamunya, semoga lancar rezekinya. Amin. Ada dari Art Lombok. Hadir Nyomang. Alfia Agata numpang komennya lagi. Wadidaw. Akhirnya akhir tahun ditutup inisial R. Pushing gitu ya. Buat Nyonyo Mamang sehat selalu. Semoga di tahun 2023 menjadi pribadi yang lebih baik. Rezeki yang barokah, amin. Buat Santuy People semua juga ya. Next ada RSS Audio. Nanti awal tahun ada lagi yang viral nih kayaknya. Istriku selingkuh dengan bapakku sendiri. Suamiku selingkuh dengan kakak sepupuku dari kakak mamah mertuaku. DBM. Istriku selingkuh dengan pamanku dari adik mamah mertuaku. Aduh. Ini biasanya kalau ini terjadi berarti konfliknya di dunia DBM Ya. gitu. Karena ribet panjang gitu kan. Next ada Kevin Kristo. Selamat pagi, semangat beraktivitas yo Nyomang dan Yo. Santuy People semua yang always in here. Dah lah, no comment aja deh. Ya, Tisam seperti biasanya aja Nyomang. Sehat-sehat untuk kita semua di akhir tahun ini. Salam santuy, peace. Salam balik untuk mamanya Kevin dan untuk Doinya. dia yang jauh di sana. Ada Lepot L. Nyonyo ngiring mang. Nyonyo ngiri mang. Panjang lah mang. Pajang lah mang, sekali-sekali dah kayak aib aja nggak pernah dipajang. Canda mang. Padahal dipajang di story. Iya, gitu. story gitu. Next ada dari Wayan WK TV. Sudah ketahuan dari awal, kenapa masih mau dilanjutkan sih? Itu juga mamang bingung ya. Sebucin-bucinnya gue nggak akan segitunya kali. Iya sih, harusnya begitu disakitin logika langsung naik gitu. Kayaknya dunia ini bentar lagi mau kiamat. Weh, seram. Hey, tolonglah gitu. Next ya ada dari Mas Andes. Sikat Nyonyo. Numpang nitip salam mang buat istriku yang lagi hamil. Doain ya mang, semoga dikasih debay cowok biar pas anak pertama cewek, yang kedua cowok. Makasih Mamang dan Nyonyo, kompak terus. Siap-siap nih. Salam buat istri dari Mas Andes yang lagi halim atau hamil gitu. Semoga dilancarkan ya persalinannya ya. Iya, dan semoga dapat cowok gitu katanya. Begitu, biar nanti pas gitu sehat-sehat ya. terus buat mamah dan debaynya Yes. gitulah ya. Next ada dari Agung Budiantoro lagi. Nyomang Santuy People numpang sini ya Mas Andes. Salam buat Santuy People semuanya dan buat Radio Santuy selalu always in here. Amin. Terima kasih Tika Abdurrahman. Amin, semoga dilahirkan anak cowok tulen bin gagah, jangan sampai tulang lunak kayak bocah TikTok katanya. Amin. Habisnya Amin. Closing yo. Sebelum closing, terima kasih lagi nih buat para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kami dan memberikan ruang buat Santuy People yang lain untuk berkomen-komen ria, beraspirasi ria gitu. Betul. Juga terima kasih kepada Santuy People yang sudah meramaikan, sudah menonton. Terima kasih semuanya. Sikat berarti. Lanjut di komen seperti biasa. Oh. Nyonya dan Mamang. Dua Tapi Mangkok. Cabut dulu dan ciao.